Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Hadi Pradana, NIM 210523617235, offering E22. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika pengusaha. Dan di sini saya akan menerangkan tentang 5 cara berpikir pengusaha yang harus ditanamkan sejak mulai usaha. Seorang pengusaha atau pebisnis harus memiliki pemikiran yang berbeda dengan orang lain. Dengan kata lain, seorang pebisnis harus memiliki pemikiran kreatifnya sendiri untuk bisa menciptakan, mempertahankan, dan bahkan untuk mengembangkan sebuah bisnis yang dijalaninya. Terlebih di saat suhu persaingan bisnis semakin memanas, maka harus semakin banyak pula kompetensi bisnis yang harus kita kuasai. Cara berpikir pengusaha haruslah kreatif dan berbeda dari para pesaing. Pasalnya, hal tersebut adalah salah satu elemen yang sangat penting untuk mendukung bisnis. Berikut adalah 5 cara berpikir berbeda yang harus dimiliki seorang pengusaha sejak mulai usaha. Yang pertama yaitu berpikir tantangan adalah sebuah peluang. Dalam berbisnis pasti akan mengalami pasang surut, termasuk adanya kemunduran, hambatan maupun rintangan. Kita semua pasti sadar bahwa ketika mengalami suatu kemunduran berbisnis pasti terasa sangat menyakitkan. Namun demikian, ada sebagian pebisnis bereaksi negatif ketika mengalami kemunduran dan hambatan. Pengalaman negatif kadang juga sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan bisnis kita semakin besar. Jadikan semua tantangan yang kita hadapi sebagai peluang yang menjanjikan, karena dalam setiap tantangan pasti menyembunyikan sebuah kunci sukses untuk selalu menumbuh kembangkan sebuah bisnis. Yang kedua yaitu jadikan pesaing sebagai sumber pelajaran. Lebih baik jadikan pesaing sebagai sumber pelajaran daripada menjadikannya sebagai ancaman. Terlalu menghabiskan energi jika kita hanya memikirkan pesaing sebagai ancaman. Jadikan pesaing kita untuk memperkaya dan mempelajari lebih dalam tentang industri atau bisnis yang sedang kita geluti. Dengan mempelajari model bisnis dari pesaing kita bisa memikirkan hal apa yang bisa membuat beda dan unik dalam bisnis kita. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pesaing, misalnya dalam branding, pemasaran, bisa mengajarkan kepada kita berbagai teknik bisnis yang lebih baik. Yang tiga, jangan pernah merasa sempurna dalam berbisnis. Perasaan sempurna hanya akan menghabisi bisnis kita dengan perlahan-lahan. Ketika kita merasa sempurna dalam segala hal, dengan sendirinya akan mematahkan usaha keras kita untuk mencapai tujuan. Adalah suatu hal yang wajar jika kita merasa berhasil dalam mencapai suatu target bisnis kita. Namun jika kita berhasil pada suatu titik tertentu, seyogyanya kita segera menentukan tujuan target bisnis yang baru. Jadi ada baiknya kita membuat target secara reguler untuk menghindari perasaan yang sempurna terhadap apapun. Di sisi lain, ketika kita tidak pernah merasa sempurna, maka secara otomatis ada keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang keempat, kesalahan adalah suatu yang wajar dan manusiawi dalam bisnis. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ungkapan yang patut di segala situasi dan kondisi. Jika Anda terjun dalam dunia bisnis, jangan pernah takut salah untuk melangkah. Jika memang nantinya langkah yang kita ambil tersebut memang benar salah, jadikan vitamin dan pelajaran untuk masa depan bisnis kita. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melangkah. Kemudian yang terakhir, wirausaha adalah sebuah gaya hidup. Jika kita meyakini wirausaha adalah sebuah gaya hidup, passion atau kesuksesan, maka ketika dalam masa kegagalan pasti tidak akan ada pikiran untuk menyerah. Kegagalan hanyalah sebuah rintangan kecil sebagai penantang keberhasilan kita. Gagal tentu tidak akan bisa kita hindari begitu saja, tetapi jangan selalu mengkambing hitamkan kegagalan hanya untuk berhenti menjadi seorang wirausaha. Jangan pernah takut untuk menghadapi kegagalan, karena kegagalan adalah salah satu jalan yang akan mengantarkan kita dalam kesuksesan. Saran yang bijak adalah jangan hanya menjadikan sebuah bisnis sebagai agen finansial penopang ekonomi belaka. Dengan mengembangkan cara berpikir pengusaha yang baik, coba nikmati dan resapi lebih dalam sehingga menjadi bisnis sebagai gaya hidup. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.